Semangat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Esron Dikaruninggolan. Salam golan, salam pencapaian untuk kita semuanya. Jangan lupa di subscribe dan like ya. Terima kasih. Esron Dikaruninggolan untuk lanjutan tutorial Microsoft Excel menjelaskan mengenai istilah-istilah yang nanti kita sering temui di dalam Excel tersebut. Setelah itu nanti kita akan coba untuk masuk ke formula-formula dasar. Oke, tetap di Esron Dikaruninggolan channel, subscribe dan like. Thank you. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai kolom, rows atau baris atau sel gitu ya. Dan kali ini kita akan mempelajari istilah-istilah yang selain daripada yang tadi dan juga lembar kerja gitu ya. Kita lanjut dengan istilah range gitu ya. Dimana range ini merupakan sekelompok sel yang akan mendapatkan akses sama sesuai dengan perintah yang dijalankan. Nah, ini contohnya adalah kita masuk ke Excel dulu. Kita masuk ke Excel. Ini namanya range nih. Jadi kalau saya arahkan seperti ini range dari di sini 4R kali 4C, itu berarti dari 4 row baris keempat sampai di nanti. Oke, ini namanya range. Bisa ke samping juga, sini bisa ke bawah seperti ini. Oke ya, ini nanti misal contoh ini kita tarik ke bawah, bisa juga. Ini bisa ke samping. Itu dia mendapatkan perlakuan yang sama. Oke. Misal 1, 2 ini. Oke ya, ini kita blok, kita tarik ke bawah. Oke, untuk 6 orang. 1, 2, 3, 4 ke samping. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Itu namanya range tadi. Istilah-istilah yang lain yaitu ada yang namanya alamat relatif. Ini merupakan alamat yang jika dituliskan dalam bentuk rumus atau fungsi akan berubah jika di-copy ke sel lain. Nah, ini namanya alamat relatif gitu ya. Jadi ada perubahan tapi dia relatif. Akan berubah sesuai dengan nilai yang ada terkandung di dalamnya. Nah, ini contohnya nih. Di sini ada angka 5, 8, 10 gitu ya. Nanti kita masukkan rumus A1 dikali 100. A1 yang mana? A1 ini dikali 100, berarti 5 dikali 100 hasilnya 500. Kenapa dikatakan relatif? Relatif adalah tergantung nilai daripada A1 gitu. Nilai ini nanti akan kita tarik bawah, maka dia berubah sesuai dengan nilai A1 relatif gitu ya. Oke, langsung saja coba kita praktikkan. Kita masuk ke Excel, tambah bagian lain. Ini tadi angka 1, 5, 8, 3. Oke, kita kasih rumus sama dengan ini sudah masuk ke pembuatan formula ya. Rumus bahwa kita buatkan dengan sama dengan gitu ya. Kita buatkan tadi A1, kita tinggal klik aja di A1. Oke. Dikali nilainya adalah 100 gitu ya. Kita enter nih. Nah, maka hasilnya adalah 500. Nah, kita nggak perlu lagi buat kuningan ke bawahnya karena tadi kita bisa menggunakan range tadi gitu ya. Kita tinggal tarik saja. Oke. Maka hasilnya ini namanya adalah relatif sesuai dengan nilai alamat yang sudah dibuatkan di sini gitu ya. 8 kali 100, 800, 3 kali 100, 300. Nah, itu adalah alamat absolut. Nah, kalau dikatakan absolut berarti dia tetap gitu ya. Nilainya tetap. Contoh seperti ini kita berikan di A1 itu 1000 gitu ya. Maka ketika kita tarik ke range BCD yang row 1, maka dia tetap nilainya. Pemberian nilai absolut itu diberikan dengan tanda dolar. Oke ya, tanda dolar di bagian kolomnya. Oke, kita langsung coba perhatikan. Kita kasih
Di sini kita kasih 5.000. Oke ya. Maka di sini kita buat tadi sama dengan ini A1. Oke ya. A1 pakai dolar. Oke. A1 pakai dolar dikali saya lihat tadi rumusnya dikali 5 ya, kali 5. Oke, kali 5. Oke. Di sini diberikan hanya itu, ingat absolut, kita berikan nilai absolutnya 1 dikali 5 enter, maka hasilnya adalah 25.000 ya. Kita tarik kemanapun dia tetap 25.000. Ini nanti kita lihat sini, dia nilainya absolut, tidak berubah. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi berbeda berubah sesuai dengan nilai A ini A1, A2, A3. Kalau yang tadi dia tetap absolut, dia nggak berubah. Sepanjang manapun ditarik dia tetap 25.000. Gitu ya. Lanjut ke yang ketiga, semi absolut. Kalau semi absolut berarti ada yang berubah, ada enggak gitu ya. Kita lihat contohnya di sini. Alamat yang dituliskan dengan tanda dolar di depan baris atau kolom sehingga nilai tidak akan berubah. Ini berarti salah satunya dipilih gitu ya. Contoh di sini B1 kita berikan formula A S atau dolar 1 dikali 5. Nah, di sini diberikan hanya absolutnya adalah ke kolom saja gitu ya. Kolom A. Oke, kita lihat langsung saja. Kita buat di Excel-nya gitu ya. Oke, misal di sini 5.000. Kita buatkan tadi ini. Oke. Dikali 5. Oke. Kita lihat hasilnya. Sangat berbeda ya. Sangat berbeda. Nih, lihat hasilnya. Ini B dolar 2 dikali 5. Ini C dolar 2 dikali 5. Jadi ini kali 5, ini kali 5, ini kali 5 kali 5. Jadi dia nilainya semi absolut. Oke ya. Kita masuk ke formula dan fungsi yang ada di Excel. Ini sudah masuk ke formula ya, atau rumus atau fungsi-fungsi yang ada gitu ya. Oke, kita coba jelaskan sedikit mengenai formula. Itu adalah sebuah rumus yang digunakan untuk menghitung nilai dari sebuah sel gitu ya. Dalam pembuatannya diawali dengan tanda sama dengan tadi kita sudah contohkan sederhana gitu ya, di A dikali 5 tadi gitu. Seperti ini formulanya. Sedangkan fungsi itu disebut dengan formula yang sudah tersedia di Excel dan digunakan dalam berbagai keperluan. Terdapat banyak fungsi yang tersedia di dalam Excel seperti sum, max, dan lain sebagainya. Oke, kita contoh sederhana fungsi yang tersedia. Jadi formula itu berarti rumus yang kita buatkan, sedangkan fungsi itu adalah formula yang sudah tersedia. Contoh sederhana, kita lihat di Excel-nya. Ini yang tadi kita buat, ini adalah formula. Tapi kalau misal contoh kita buat sama dengan sum gitu ya. Nah, ini adalah fungsi yang sudah disediakan oleh, atau formula yang sudah disediakan oleh Excel. Contoh kita sum. Oke ya. Dari mana? Oke, dari sini sampai sini. Oke, kita enter. Maka apa yang terjadi? Dia akan sum itu untuk menambahkan gitu. Sum dari C1 sampai C2. Hasilnya sekian gitu ya. Oke, itu untuk fungsi. Jadi bedakan antara formula dengan fungsi. Formula adalah rumus yang kita buat sendiri, sedangkan fungsi adalah formula yang sudah ada di Excel tersebut. Oke, tadi itu adalah fungsi sum gitu ya. Bagaimana sum tadi kita buatkan jadi formula gitu. Berarti kita buatkan rumus sendiri gitu. Formula sendiri. Caranya gini. Ini tadi sum C1 sampai C2. Ini adalah formula barnya. Kita buat formula kita sendiri. Sama dengan ini ditambah manual. Ini hasilnya adalah sama yang tadi. Ini C1 tambah C2. Ini namanya adalah formula. Sedangkan sum tadi adalah fungsi.
Baik, tadi Anda sudah memahami yang namanya formula dan fungsi. Sekarang kita lihat fungsi-fungsi yang ada di Excel tersebut. Oke, yang pertama dimulai dari fungsi teks. Inilah untuk pengaturan-pengaturan teks nantinya atau menampilkan informasi mengenai suatu teks. Ada yang fungsi yang pertama adalah substitute. Ini untuk mengubah atau menggantikan teks dan karakter tertentu menjadi teks lain yang diinginkan. Jadi ini merubah teks ya. Sifatnya case sensitif, artinya huruf besar, huruf kecil itu sangat pengaruh gitu ya. Ada yang kedua adalah fungsi concatenate gitu ya, menggabungkan dua string teks atau lebih menjadi satu string. Ini berarti penggabungan antara kata yang satu dengan kata yang lainnya gitu ya. Ada fungsi len digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada teks termasuk simbol dan spasi. Nah, jadi len nanti misalnya katanya adalah contoh Tony gitu ya, berarti dia pakai len, berarti dia ketahuan berapa. Itu berarti Tony itu 4 gitu ya. Ada fungsi left digunakan untuk mengambil karakter sebuah teks dari sebelah kiri, left ya, mengambil dari sebelah kiri, sedangkan kebalikannya right gitu ya, mengambil dari sebelah kanan, merupakan fungsi kebalikan dari left. Nah itu maksudnya macam-macamnya. Ada juga fungsi might itu atau median itu mengambil karakter dari tengah teks gitu ya, jadi nanti dibagi dua gitu. Ada juga clover, itu digunakan untuk merubah karakter pertama kata pada teks menjadi huruf kapital. Misal tulisan Tony, T besar, T awalannya adalah menjadi besar gitu. Sedangkan O, N, I-nya itu kecil gitu ya. Sedangkan upper itu semua karakter menjadi huruf besar gitu ya untuk kapital. Sedangkan lower itu semuanya menjadi huruf kecil gitu ya. Nah seperti ini. Ini nama fungsi let. Misalnya katanya adalah let 32 sub. Hasilnya let. Hasil ini dari mana? Yaitu left B2. B2 ini B, baris kedua diambil 3. Berarti diambil 3 left. Ingat tadi left itu adalah dari kiri. Jadi, maka tulisannya adalah diambil 3. 1, 2, 3. Ada lagi diambil dari tengah. B3. Ini B3. Diambil dari tengah 5 dan 2. Berarti dari tengah 5 dan 2. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 ini tengah gitu ya. Diambil lagi 5, 2. Berarti 5. Berarti karakter kelima 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5, 2. Berarti dari 5 ini 2 karakter diambil. Berarti 3 sama 2 gitu ya. Ada juga tadi right gitu dari kanan. Diambil dari kanan B4, 3. B4 ini nih. B4. Nah, diambil 3 dari right kanan. Berarti sub tadi. Oke ya. Ini juga ada lower. Let 32 sub. Ini huruf besar, ini menjadi huruf kecil karena dia menggunakan lower tadi. Sedangkan upper dia kembali ke huruf besar gitu ya. Sedangkan kalau proper dia awalannya saja yang huruf besar, yang lainnya huruf kecil gitu ya. Sedangkan substitute tadi, substitute itu untuk mengubah atau mengganti teks tadi ya. Ini tulisan teksnya ini teks XT gitu. Tapi ketika di substitute teksnya itu menjadi teks, berarti ini berubah menjadi teks. Ini berubah menjadi teks PS, bukan pakai XT gitu. Oke, itu nanti silahkan coba di Excelnya ya. Nanti pakai sama dengan seperti ini, sama dengan left gitu ya. Sama dengan mid, sama dengan right, lower, upper dan lain sebagainya. Oke, itu lagi itu untuk fungsi teks. Lanjut kita fungsi matematika. Nah, ini matematika berarti sudah hitung-hitungan. Kalau tadi informasi mengenai huruf atau angka kita kombinasikan, kalau ini adalah lebih ke fungsi matematikanya. Merupakan fungsi untuk menyelesaikan perhitungan yang berkaitan dengan matematika atau trigonometri gitu. Wow, sudah belajar matematika dan trigonometri ini sudah mulai sedikit agak berat gitu ya, tapi tetap harus semangat untuk belajar ini gitu ya. Ada fungsi sum. Nah ini yang tadi kita sudah coba, itulah untuk menjumlah nilai pada range tertentu. Ada sum if untuk melakukan penjumlahan data dengan satu karakter tertentu, jadi ada if-nya jika gitu ya. Ada sum if s gitu ya, untuk melakukan penjumlahan data dengan banyak kriteria. S itu menyatakan banyak gitu ya, berarti if-nya itu lebih dari satu. Ada sum product gitu ya, untuk mengalihkan nilai-nilai yang ada dalam sebuah array. Wah, ini array perulangan. Ini nanti kan kita pelajari satu persatu. Oke ya. Array digunakan minimal 2, maksimal 255 ini. Pengulangan ya, maksimal 2 kali berulang. Maksimal 255. Kenapa 255? Karena itu adalah
nilai perubahan dari sebuah perulangan gitu ya. Ada juga fungsi average gitu ya, untuk mencari nilai average ini untuk mencari nilai rata-rata dari suatu range gitu ya. Ada max maksimum nilai tertinggi, sedangkan min untuk nilai terendah gitu. Oke, itu untuk matematika. Ada lagi sebenarnya masih banyak gitu ya. Ada round untuk membulatkan suatu bilangan sampai digit tertentu. Misalnya round 3 berarti nanti dia akan membulatkan sampai digit ketiga gitu ya. Oke, round up membulatkan bilangan dengan atau angka ke atas gitu ya, round up. Misalnya 0,5 berarti itu menjadi 1, 0,6 1 gitu ya. Atau round down gitu ya, membulatkan bilangan atau angka ke bawah, 0,4 jadi 0 gitu ya. 1,4 menjadi 1 gitu ya. Itu dibulatkan. Atau end round, membulatkan angka ke nilai terdekat berdasarkan angka tertentu. Oke. Jadi ada nilai tertentu nantinya kelipatannya. Ada juga sewing untuk menghasilkan suatu nilai dengan kenaikan ke atas gitu ya, menjauhkan dari 0 suatu bilangan ke nilai kelipatan yang terdekat dan spesifikasi angka kelipatan. Oke, nanti kita coba seperti apa hasilnya itu. Ada for juga untuk menghasilkan suatu nilai dengan menurunkan ke bawah suatu bilangan, mendekatkan ke arah 0 ke nilai kelipatan terdekat dari spesifikasi atau angka kelipatan. Nah, ini menurunkan ke bawah gitu, nanti kita lihat. Selling and floor ini gabung. Selling tadi itu adalah menaikkan ke atas, sedangkan floor itu menurunkan ke bawah. Nah, ini digabung, itu adalah untuk nilai angka tertentu atau kelipatannya. Jadi bisa digabung-gabung gitu ya. Oke, itu untuk nilai matematika. Akan kita coba nanti contoh-contohnya di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap ikutin Esron Ricardo Nainggolan channel. Jangan lupa di like and di share. Terima kasih, tetap semangat untuk melanjutkan nanti fungsi-fungsi atau perintah-perintah selanjutnya. Kita sudah memahami formula apa, fungsi apa, dan beberapa fungsi-fungsi yang sudah ada. Cuman untuk fungsi-fungsinya belum kita perhatikan nanti di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap mengikuti channel Esron Ricardo Nainggolan, dan jangan lupa cek di www.unikadashop.com apabila Anda ingin membuatkan sebuah aplikasi atau website. Kami siap membantu. Terima kasih dan tetap semangat.